Dari diskusi-diskusi itu akhirnya mengerucut pada 5 poin kriteria ideal bagi anak muda untuk presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden ya. Youth Voice, muda mengabdi mendunia. Senang banget aku. Apa itu? Kenapa? Senang ada kamu. Ya sudah pasti. Udah Tapi pasti ya. ada yang lain. Saya juga senang banget nih Bang. Akhirnya terwujudkan nih podcast Youth Voice kita. Podcast Youth Voice. Ya. Tahu nggak? Kenapa tuh? Aku. Jadi Kenapa? program ini, Iya. program podcast ini Ha-ha. yang kita sebut Youth Podcast Voice, Youth Voice, ya. itu tuh sudah terinisiasi selama 1 bulan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kita wujudkan. Kita wujudkan ini ya. sidang ini tampilan perdana kita gitu loh. Keren banget ya. Jujur agak grogi sih. Gak apa Bukan Bang. grogi dengan podcastnya, Dengan grogi dekat-dekat kamu. Jangan deh. Nah, ini Bang, kenapa sih bikin ini? Kenapa bikin podcast ini? Oh, Kan Ya. saya pengen tahu. Walaupun udah excited banget tapi kan orang sobat muda juga pengen tahu. jadi gini deh. Ada Aduh, apa? jadi ada. Ada deh. Jadi gini, buat sobat muda, Mm-mm. apa sih yang melatar belakangi Buat podcast ini. kita akhirnya itu bersepakat untuk membuat podcast ini, Iya. podcast Youth Voice ya. Yes. Dan kita punya channel YouTube. Iya dong, Jangan pastinya. lupa. Mm-mm. Diapain? Like, comment, subscribe. Ya. Iya. Jadi, Youth Voice ini itu adalah sarana mm-mm. sarana dan wadah untuk menampung aspirasi, menampung kreativitas untuk nantinya bisa terlibat gitu ya. Bisa Kreativitas ikut siapa? terlibat, bisa ikut Menampung kreativitas, Ada. aspirasi Kau pengen- siapa Kau pengen maksudnya tahu nih kan? Bang? Kau pengen tahu? Anak muda kan? Iya. Oke. Terus? Maksudnya nanti Mm-mm. anak muda ini kita kasih wadah. Wow. Kita akan ajak Mm-mm. untuk nantinya bisa terlibat sebagai pemimpin-pemimpin muda. Oke. Melalui apa? Mau tahu? Melalui apa? Projo Muda. Muda mengabdi Mendunia. Nah, Apa ini Bang? buat sobat muda, hari ini kita sudah kedatangan tamu. Iya. Tamu yang menurut Istimewa aku tuh- sih. Kalau kamu bilang istimewa, Iya. kalau aku luar biasa. Wow. Iya Wow. kan? Luar Wow. biasa kenapa? Jadi buat mendatangkan tamu kita Mm-mm. hari ini di podcast pertama kita, Iya. itu aku sampai follow dia, follow up ya, 3 hari 3 malam. Keren banget. Pendekatannya Saking itu, sibuknya itu ya, Bang? Saking sibuknya. Tapi mau menyempatkan diri Mau gitu. demi siapa? Demi anak muda. Demi kepentingan Nih, anak sobat muda. muda Dan ini harus kepentingan- berterima kasih. Kepentingan yang penting, kepentingan Mm-mm. pemimpin anak muda. Oke, sebelumnya nih Bang, Apa? tema yang kita mau angkat ini kan ada tema yang bagus banget nih. Menjaring kepemimpinan muda 2024. Pas banget ya, mengampung aspirasi anak Pas muda. banget. Terus habis itu kita akan membahas ini dengan bentar lagi ada apa Bang? Bentar lagi sih ada kontestasi politik Nah, itu. terbesar 5 Ini- tahun ini sekali. pas banget sih. 5 tahun sekali. Ini pas Gitu ya. banget sih. Dan sayang banget lah ya kalau sampai momentum 5 tahun sekali itu tidak bisa kita maksimalkan. Iya, betul. Makanya Mm-mm. sudah hadir di Depan kita depan nih ya. kita ini ya. Ini depan kita ya. Iya dong, masa di belakang. Kita 2 narasumber yang luar biasa yang nanti kita cari tahu Kita cari tahu, kita apa tarik sih tahu. Betul. yang mereka gagasan apa sih mereka, siapa sih Betul. mereka gitu kan. Tapi sebelumnya gini dong Bang, kita aja belum perkenalan. Ops, sorry gitu. Saking excitednya, Kita saking excitednya saking diri excited. sendiri belum kenalan. ya Kan kalau tak kenal maka tak saya. saya Jangan. Coba. Oke, sobat muda, perkenalkan gue Wahyu. Dan gue Laura. Ya, Nah. kita nih jadi Apa? host Host apa? Youth Voice. Podcast Youth Voice. Podcast Youth Voice. Tepuk tangan dong. Biar semangat. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut aja kali ya buat perkenalkan tamu yang spesial yang luar pasti biasa sudah ini. ditunggu-tunggu Udah nih, pasti. Sudah ditunggu-tunggu nih. Lama banget Penasaran paling kan. pasti. Paling Oke. teman-teman sobat muda ngomong terus nih hostnya. Kapan nih dibuka nih gitu Bener, kan. Oke, bener. Laura, silakan perkenalkan tamu istimewa kita. Ya.
Saya jadi deg-degan yang memperkenalkan. Yang pertama Bung Chandra, boleh perkenalkan? Boleh. dirinya. Halo teman-teman, sobat muda. Thank you Bung Chandra. Thank you banget. Walaupun memang faktanya untuk mengundang Bung Chandra dan pendampingnya ini butuh effort yang luar biasa gitu. Tapi ini terbayar gitu lah. Iya, betul. Nah, ya karena ngawal tanggung jawab kan, ngawal amanah Ya, gitu. tapi ya tetap thank you banget. Makasih banyak juga Terima Ketua. kasih Bung Chandra. Nah, Ada juga di sini. Satu lagi. Yang datang juga sebagai kita narasumber. betul. Ini ada Bung Carlo. Halo, selamat siang. Thank you Bung anak-anak Carlo, muda. thank you Bung Carlo sudah Terima kasih. menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan Bung Carlo dan Bung Chandra. Terima kasih. Apa sih kesibukannya? Ya. Sibuk apa hari ini? Ya, Besok atau selama seminggu ini? Coba dong Ya, di spill. ya, thank you Ketua. Sebetulnya nggak sibuk-sibuk banget juga. Ya, tapi ya anyway, makasih banyak ini udah diundang dan gue juga ngapresiasi banget nih teman-teman akhirnya bisa mulai merealisasikan idenya yang udah didiskusin dari lama nih. Bisa bikin Youth Podcast Youth Voice. Voice, channel Youth Voice Keren ini. banget. Perjuangannya itu mikirnya itu 15 hari. Iya. Gak tidurnya 15 hari. Jadi 1 bulan lah ibarat. Ya, gue sendiri sebetulnya aktivitas ya sebagai dosen ya di kampus. Dosen? Ya. Wow. Ya sehari-harinya ngajar, cuman memang kebetulan gue juga baru balik kuliah kan, ya sekitar setahun kurang yang lalu lah baru Kuliah balik. lagi. Wih, keren banget loh. Aduh. Ya kan belajar itu proses umur hidup ya, jadi kita harus terus bisa mengupgrade diri lah gitu. Ini keren banget ya tamu-tamunya. Bisa memotivasi penasaran, anak sebentar, muda di sebentar. Aku Indonesia penasaran, nih tadi sebenarnya. tuh bilangnya kalau kata Bung Chandra belajar itu salah satu cara untuk mengupgrade diri. Nah katanya baru setahun yang lalu. Tanya dong, kita tanya ya. Ya. Oh iya ya. Habis ngambil Habis sekolah apa gitu loh. Kepo Iya. nih. Ya sekolah S3. Wow. Sekolah S3 di Jepang, jurusan disaster nursing seperti itu. Keren. Ya Gila, nah. Nih anak nggak muda juga dengar sih sebetulnya, ini harus tuntutan profesi termotivasi. aja. Nah itu dia teman-teman. Baru mau dinaikin. Ya, kawan sobat muda, untuk sedikit kita sudah spill untuk Bung Chandra. soal kesibukannya, Oke. terus juga aktivitasnya, ya kan. Ada juga nih. Satunya Yang- tamu kita juga nih. Dan ini juga luar biasa. Oh iya. Ya, lah kita langsung Lanjut aja ya. Langsung aja, Langsung Bang. aja ya. Ini jadi Bung Chandra itu secara hari ini datang didampingi langsung oleh Bro Carlo. Siapa Bro Ini Carlo? siapanya sih? Kok didampingi kesannya? Nah nanti itu berdua itu aja. ada segmennya. Oh, ada iya, oke, segmen. baik, Tunggu, baik. oke. Oke. Bro Carlo, Siap, selamat siang. ayo dong diceritain sedikit dong gitu kesibukannya, aktivitasnya, terus tempat mainnya kali ya. Gitu. Oke, thank you Bung Wahyu, Kakak Lora. Terima kasih. Hai kawan muda, kebetulan gue di sini dipercaya oleh Bung Ketum sini, Bung Chandra sebagai wakil ketuanya. Terima kasih. Dan memang itu juga beban karena di tengah-tengah kesibukan yang seperti tadi Bung Wahyu sampaikan. Ya, tapi karena ini kita bicara mengenai anak muda, gue cuman berpikir bahwa harus ada waktu untuk pengembangan anak-anak muda ke depannya seperti apa gitu. Keren banget. Gila ya. Tuh, belum. Dong. Ini belum di-spill nih kesibukannya nih. Nah iya, tapi Pengen tahu setidaknya banget nih. maksudnya itu buat merangsang, biar terus di spill. Oh, gitu. Oke, Terus oke, kita oke. pancing terus nih, biar dibuka Gimana ya? semuanya. Dibuka ya? Iya, Bung. Jadi saat ini gua berprofesi sebagai pelayan masyarakat, pelayan kesehatan masyarakat, Pelayan tepatnya. kesehatan masyarakat. Betul. Sebagai dokter. wah. Dokter. Iya. Kepo. Kamu pernah kepikiran nggak punya cita jadi dokter? Enggak sih. Enggak sih, Bang. Ayo, dokter apa? Mau tahu. Dokter
pribadi aku. Lebih baik ya. Pribadi aku aja. Lebih baik kita tanyakan dokternya aja langsung. Yang punya ranahnya Iya kan sebagai dong. dokter. Dokter apa, Dok? Di Oke. bidang apa, Dok? Thank you Bung. Jadi kebetulan gue spesialisnya bedah anak, ngambil sub spesialisnya digestif anak. Oh, ya. Wow. Keren banget. Ini- Duh, seneng banget hari ini tamunya podcast keren-keren. pertama kita. Terus juga alhamdulillah dihadiri sama orang-orang luar biasa. Wah. Semoga selanjutnya lebih lagi. Oh, pasti dong. Karena kita apa? Amin. Projo muda Muda mengabdi mendunia. mendunia. Oke, Oke. kita udah perkenalan. Sekarang kita harus masuk dong nih Bang di tema kita. Tadi temanya apa sih Bang? Masih ingat gak Bang? Temanya. Tema ya. Iya. Tema yang nantinya bakal Nih. buat sampai 10 Iya, betul. kegiatan Maaf, kita itu. boleh diminum nggak? sampai lupa. Lupa ya. Silakan Dok atau Silakan. Pak Ketua Umum Thank Bung you, Chandra. thank you, Silakan. thank you. Ini isi loh, isi kan? Isi. Iya dong, isi dong. Isi, dong. isi. Isi nih, gengs. Ini bukan properti loh, Bukan ya. properti ini ada Siap. isinya. Ini ya pastinya produk UMKM kan? UMKM. Oh iya, Betul. produk UMKM dan juga barangnya itu barang antar. dalam negeri. Oh iya. Keren banget. Diantar oleh- keren. Karya anak bangsa. Iya, Ya kan? keren. Wah, ini keren banget sih. Ya tadi kamu tanya itu ya, tanya mengenai tema dari Iya. podcast perdana kita. Betul. Apa itu? Podcast perdana kita tema besarnya adalah Menjaring kepemimpinan muda, muda. 2024. Ya. Itu keren banget sih temanya. Oh iya dong, apalagi bentar lagi. Bentar lagi kan Bentar lagi apa? Ada apa ya? Ada momentum Ada sakral momentum, betul. yang itu terjadi cuma 5 tahun 5 sekali. tahun sekali. Dan berat sayang ya. banget gitu loh, maksudnya kita sebagai anak muda Iya. itu melewatkan momentum itu. Betul. Nah, di wadah inilah kita nantinya akan menyaring dan kita menampung juga semua wacana, semua pandangan, semua keinginan ataupun kebutuhan-kebutuhan anak muda yang nantinya bisa menjadi suplemen sebagai pemimpin muda di masa depan. Oke. Kita langsung masuk ke diskusi aja kali ya. Iya. Saya udah penasaran nih dari orang-orang sukses ini, kira-kira apa sih tanggapannya, pandangannya, motivasi apa yang akan dikeluarkan dari orang-orang Dan juga hebat bentuk di nyata depan. ya, Bentuk bentuk nyata nyata, tentunya betul ya, banget. bentuk nyata dari dua tokoh muda nasional ini. benar. Iya. Oke. Ini- Bro Chandra, Bung Sebentar Chandra nih, ya, Bung Bang. Chandra, sorry apa? Tadi sempat di-spill. Tadi Apa saya tuh? masih ingat Aku nih. lupa, coba ingat ini. Di-spill kalau tadi Bung Carlo bilang ditemani ketua, wakil ketua. Apa sih? Apa ya? Cuma wakil ketua, ketua Oh apa? iya ya, kita lupa. Itu. Kok gue dari apa Tadi jadi pakai ketua, wakil ketua. Loh, Oke, bisa di-spill lagi lebih banyak. Apa tuh? Wakil ketua dan ketua apa nih? Iya. Thank you. Ya, kita dari organisasi Projo Muda. Ya, Oke. organisasi Projo Muda ini organisasi anak muda yang harapannya bisa jadi platform Mm-mm. akselerasi pengembangan potensi anak muda sebetulnya. Jadi kenapa Projo Muda ini lahir? Dasarnya adalah kita berupaya untuk mensukseskan bahkan mengakselerasi visi Bapak bangsa kita, Bapak Joko Widodo, di mana beliau sebagai Presiden Republik Indonesia di periode kedua ini, beliau punya visi, salah satu visi utamanya itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, dilalahnya kita sekarang kan masuk di fase bonus demografi. Ya, bonus Kita demografi. masuk di fase bonus demografi. Nah, mempertimbangkan itulah beberapa waktu yang lalu ya, sebelum Projo Muda itu lahir, kita diskusi dengan senior-senior di Projo. Projo ini kan salah satu eksponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang juga saat ini cukup diperhitungkan pergerakannya ataupun kontribusinya di tanah air. Ya. Nah,
kita diskusi bagaimana terkait dengan visinya Pak Jokowi. Kita juga melihat Indonesia saat ini masuk di fase bonus demografi, dan yang paling penting cita-cita bangsa kita untuk menuju Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju. Nah, makanya untuk mengejawantahkan itu, untuk mengakselerasi visi cita-cita mulia dari Pak Jokowi, dan juga mengoptimalkan pengelolaan bonus demografi untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dilahirkanlah Projo Muda ini seperti itu. Dengan fokus kita ingin concern ya, berkontribusi secara maksimal di isu youth capital development seperti itu. Nah, itu gagasan besar dari Projo Muda ini gitu. Nah, kebetulan gue sendiri dipercaya jadi ketua umum oleh teman-teman dan juga senior-senior seperti itu. Nah, itu spill dikitnya sih. Jadi kalau misalnya ditanya Projo Muda apakah fokus terhadap perpolitikan, no, we're not talking about that only. Kita justru bicara skema besar bahwa youth capital development itu jadi concern kita sebetulnya. Di situ kita bicara tentang youth capital development di kesehatan, di pendidikan, di ekonomi, ya, kemudian demokrasi, kehidupan demokrasi kebangsaan kita, gitu. Nah, inilah kenapa kita bicara tentang kepemimpinan 2024, kepemimpinan muda 2024 itu sebagai turunan dari gagasan besar youth capital development itu sendiri. Karena kenapa? Bicara demokrasi, bicara Indonesia saat ke depan akan melakukan pesta demokrasi, ya Bang ya. Yang perlu diingat adalah sekarang itu anak muda itu jadi majority voters, di mana punya 59% bahkan 60% sebagai pemilik suara. Gitu. Dan itu penentu kemenangan. Makanya itu perlu dikawal. Nah, momen inilah yang kita ingin optimalkan lewat channel Youth Voice ini, supaya kita nggak hanya dimanfaatkan, kita nggak hanya jadi objek untuk digunakan suara pilihnya, tapi bagaimana siapapun pemimpin ke depan, bahkan siapapun yang menjadi opsi, baik itu di pemilihan presiden ataupun pemilihan legislatif, begitu juga di daerah. Setelah itu kan diikutin dengan ini kan pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, wakil wali kota, pemilihan bupati. Nah, mereka itu harapannya merupakan representatif anak muda. Gitu. Kalaupun tidak, minimal mereka membawa memperjuangkan dan berkomitmen untuk memperjuangkan bagaimana cita-cita mensukseskan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 dengan mengoptimalkan kepemimpinan kapasitas anak muda itu bisa dikawal seperti itu. Tadi kan udah gini Bang, udah di-spill soal Projo Muda, Projo semuanya. Sudah tahu kan? Akhirnya udah tahu ya. Sudah tahu berarti selanjutnya. Udah sayang. Iya. Nah, saya ada pertanyaan nih. Apa yang udah dilakuin sama Projo Muda ini? Ya. Nah, itu bisa sih. Siapa? Ya, antara dua. Silakan. Terserah kalian. Kita ini satu paket. Jadi kalau misalnya Bung Chandra ngomong, kesepakatan kita berdua itu udah satu paket. Oh gitu ya. Apa yang disampaikan Bung Chandra itu pasti akan saya ulang lagi. Jadi akan wasting time. Iya. Oke. Jadi siapa lah ini yang mau? Tapi minimal mungkin bisa gua tambahkan di sini ya, Bung ya. Siap. Mungkin gua akan tambahkan di sini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman moderator di sini, bahwa apa sih yang sudah dilakukan oleh Projo Muda. Sekali lagi bahwa Projo Muda itu merupakan satu entitas anak-anak muda yang ingin berpolitik tapi tanpa masuk partai politik kan gitu. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa partai politik, kalau anak-anak muda berada dalam satu partai politik, dia akan dibatasi oleh tembok-tembok, ada aturan dan peraturan yang mengikat situ. Dan anak muda nggak mau gitu. Dan anak muda itu sangat dinamis. Anak muda itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Seperti kita tahu bahwa dinamika politik saat ini mungkin masih sama seperti yang lama, adalah mengumpulkan massa.
Sedangkan kalau kita teman-teman ini pada mahasiswa kan, mungkin Bro Wahyu juga masih kuliah sekarang ya. Masih muda, kelihatan muda ya Bro Chandra. Itu kan Masih muda. deteknya gampang gitu. Kelihatan mukanya Baby masih face ya. kalian masih 27 28 ya sekarang ya. Berapa ya? Aku 24. 24. Gue 24. Ini 23. Artinya gini, di sini yang mau gua sampaikan adalah pengumpulan massa untuk membuat suatu keputusan atau mengarahkan sesuatu gitu, itu merupakan suatu hal yang normatif yang dari dulu sudah kita lakukan. Tetapi untuk anak-anak muda Gen Z apalagi saat ini udah nggak mungkin lah kita kumpulkan massa. Sangat sulit karena mereka hanya bergantung kepada kecepatan internet. Sekarang makanya kenapa media-media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain itu sangat mewabah saat ini. Dan itu satu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh partai politik, mengumpulkan banyak orang yang notabene adalah anak-anak muda, kan gitu. Nah, Projo Muda hadir di sini sebagai organisasi sayap mungkin ya Bung Chandra ya, dari Projo itu sendiri menitik beratkan pada bagaimana kita bisa melibatkan anak-anak muda dalam berpolitik tanpa mereka punya resistensi. Nanti gue disuruh kumpul-kumpul lagi, disuruh kesana kesini, rame-rame lagi, enggak. Jadi itu ya memang sudah terjadi. Iya. Dari kurun waktu ada yang partai politik yang mereka cuma manfaatin anak muda ya, cuma seperti itu aja gitu. Seperti yang disampaikan oleh Bung Chandra tadi, bahwa anak muda jadinya hanya sebagai korban. Betul. Bahwa lu pilih ya, kalau nggak lu pilih lu nggak gua kasih makan loh. Kamu korban, aku pelaku. Ya. Oke, Jadi lanjut. apalah yang sudah dilakukan oleh Projo Muda ini? Kita pengen Bung? tahu juga dong. Apa sih yang sudah dilakukan? Iya, yang Spill sudah dong satu aja. Kan Ya udah. Oke, Bu. Karena sekarang kan kita bisa konteksnya kan kalau bicara apa yang dilakukan Projo Muda kan luas, spektrumnya luas tadi karena kita fokusnya itu youth capital development. Nah, sekarang kita runcingkan dulu aja sesuai dengan menjaring topik kan. kepemimpinan, Jadi kan kalau kita bicara Projo Muda secara keseluruhan ya spektrumnya luas ya. Cuman kita sesuaikan aja sama topik channel Youth Voice ini yaitu menjaring kepemimpinan muda. Iya. Nah, kalau bicara menjaring kepemimpinan muda, tadi yang Bang Carlo sampaikan bahwa kita ini kan menjadi antitesa sebetulnya, antitesis dari partai politik. Kalau bicara partai politik itu kan akhirnya kita dibatasi oleh sekat-sekat, kemudian bahkan ada peraturan-peraturan, baik itu peraturan organisasi partai politik itu sendiri ataupun peraturan di negara misalnya kan, yang akhirnya dan dilalahnya sekarang itu juga banyak anak muda yang juga alergi sama politik, kita juga nggak ngerti. Padahal di satu sisi semua lini kehidupan itu kan tergantung sama keputusan politik, kan gitu. Nah itu yang perlu jadi concern. Nah makanya sebetulnya kalau bicara politiknya Projo Muda, kita bicara tentang politik demokrasi, politik kebangsaan. Bagaimana kita mengkawal suara-suara teman-teman kawan-kawan muda ini tanpa ada sekat, gitu. Nah salah satu hal konkret yang sudah kita lakukan tadi sebetulnya udah teman-teman spill waktu pembukaan. Kita buat acara, kita waktu itu mengeluarkan kriteria pemimpin nasional berdasarkan aspirasi anak muda gitu. Kita sudah kawal gitu, karena kenapa sekarang itu semuanya itu fokus sama berbagai isu, ya mungkin niatannya juga melingkupi anak muda. Tapi kan kalau terlalu general, tidak di speak out lebih kuat lagi, bisa hilang gitu. Padahal Ketua Wahyu kan paham sendiri, yang dikawal saja di awal belum tentu begitu jadi di ujung terrealisasi, apalagi kalau nggak diomongin. Nah makanya kita tegaskan, sekarang pemilih itu 59%, maka setidaknya tolong partai-partai politik perhatikan untuk nanti jika mereka memutuskan untuk mengusung pasangan presiden, wakil presiden misalnya, mereka harus memperhatikan kriteria yang sudah disampaikan oleh Projo Muda seperti itu. Ataupun teman-teman yang lain ya, tapi setidaknya kita menginisiasi ada kriteria yang memang
merupakan kriteria ideal dalam perspektif anak muda kayak gitu. Keren banget Seru ya. Berarti Seru nggak? aspirasi dari anak-anak muda zaman sekarang tuh benar-benar ditampung, direalisasikan gitu ya. Iya, seperti itu. Memang itu yang jadi concern kita. Hebat Gitu. juga Karena ya Projo Muda. kebetulan momentumnya kan momentum politik ini jadi soal. Ya, oke, Iya oke, kan? oke. Ya terjawab sih sebenarnya. Iya ya. Terjawab. Saya baru tahu loh. Apa tuh? Ini Yang kamu Bang. baru tahu. Aku sih jomblo. Ya. Sorry. Oke. Apa yang kamu baru tahu apa? Enggak, jadi gini, saya tuh belum tahu sebenarnya. Saya ini kan termasuk anak muda ya. Mohon maaf. Saya tuh nggak Mulai tahu deh Projo bahasa-bahasanya Muda. bahasa-bahasa diskriminasi Ternyata. nih. Loh. Subjektif nih. Aku Jadi ternyata ada wadah ini gitu. Saya aja nggak pernah dengar sebenarnya. Pada saat saya tahu, wah, dan sudah ada hasil konkret yang sudah terlihat. Berarti kan tidak main-main di sini gitu kan. Tidak hanya omongan, oh saya ada ini aneh. Kebanyakan kan politik begitu ya. Ups, maaf. ini belum dibuka sama partner Oke. saya. Dia pun juga sudah bergabung di Projo Muda gitu kan. Apa sih potensi menjelaskan. dari Projo Muda yang dimiliki ya, atau kualifikasi apa dari Projo Muda yang saat ini dimiliki dan untuk nantinya bisa ikut menjaring kepemimpinan muda 2024 next. Iya. Silakan. Ya, thank you Ketua, thank you Kak Laura. Jadi gini, memang ini kita harus tarik lagi ke gagasan besarnya ya. Jangan dipersempit dalam spektrum yang teknis. Kalau bicara tentang hak-hak itu tadi, misalnya itu memang peran partai politik. Kan tadi sudah kita sampaikan bahwa yang mengusung itu partai politik, yang mencalonkan baik mereka untuk di eksekutif ataupun legislatif itu adalah ranahnya partai politik Atau gabungan. atau gabungan partai Ya. politik, kan gitu. Cuman yang perlu dilihat juga bahwa Indonesia ini unik. Uniknya itu bahwa masyarakat juga itu memiliki andil, kan seperti itu. Jadi kita perlu pahami bahwa pembangunan kebangsaan itu nggak bisa hanya diserahkan sama aktor tersebut gitu, tapi pelibatan seluruh komponen anak bangsa perlu berpartisipasi, perlu berperan aktif. Nah, kalau bicara Projo Muda ya, pastinya pertama yang kita miliki adalah kita ini wadah organisasi masyarakat ya. Kita memiliki network, kita juga punya gagasan, kita punya juga jejaring ya network itu tersebut. Cuman yang paling penting adalah kita ini punya sokoh guru, Siapa itu? Pak Jokowi. Kan Pak seperti Jokowi? itu. Oh, Nah, Presiden aku. Presiden aku itu. kita Beliau dong. sendiri kan kita sudah semua tegaskan dong. bahwa beliau akan mengkawal pemilu ini nanti seperti itu. Nah, itu kan menjadi tanggung jawab kita juga untuk mensukseskan. Kalau bahasa beliau kan ya Tom ya, bahasa beliau adalah cawe-cawe, tapi dalam konteks konstitusional ya, cawe-cawe menjalankan peran beliau sebagai presiden untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu ini bisa berlangsung secara sukses kan seperti itu. Dan bagaimana juga ke depan kalau bicara konteks presiden ya, bicara konteks pilpres, siapapun yang terpilih nanti bisa melanjutkan pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin kan seperti itu. Nah, artinya kita punya network itu gitu. Nah, nanti Jadi, kan kita akan jaring. Sebentar, Gimana? Bung Chandra. Kalau tadi disampaikan Projo Muda ini punya network ke sana, mau dong kita ketemu langsung sama Pak Jokowi, presiden kita. Semoga kita bisa datang nggak sih, datengin ke sini, boleh nggak sih? Harusnya sih bisa. Bisa dong. Coba kita Bisa tanya ya? lagi, bisa nggak nih Bisa. Bung Chandra, Bung Karlo? Bisa. Harusnya bisa. Dan dipastikan bisa ya kan? Insya Allah bisa. Amin. Makanya buat sobat muda, tunggu penantiannya. Kita akan tagih janjinya Bung Chandra dan Bung Karlo Jadi, untuk bisa membawa hadirkan ya. presiden. Kebanggaan Republik Indonesia kita. Kebanggaan ke-7. kita. Iya. Jadi mungkin gue bisa sekalian juga melengkapi dan menambahkan lah ketua umum gue bicara di sini. Memang Soko Guru setuju Bapak Insinyur Joko Widodo kan gitu. Dan
Gue pribadi juga setuju dengan statement beliau bahwa kepemimpinan berikut adalah kepemimpinan yang sustainable. Ya, artinya melanjutkan yang baik. Tidak mungkin kita, ini bagus banget sih analogi beliau ya, bahwa kita tuh nggak mungkin kayak di pom bensin kita mulai dari nol ya bang. Dimulai dari nol ya. Mulai dari nol ya kak, gitu enggak lah. Kalau yang udah bagus kenapa enggak kita Dilanjutkan, teruskan, betul. kita harus lanjutkan. Kalau sudah nyaman kenapa nggak lanjut? Dibatasin konstitusi bos. Siap. Tapi konstitusi tetap harus kita junjung bersama kan. Itu Sorry, ini biar nggak multi tafsir. Maksudnya kalau sudah nyaman kenapa kita nggak lanjut? jadi Sorry, gini. ini Iya. Bagus. Masuk itu barang. Jadi walaupun kita penuh dengan tawa, tapi ada intinya pembicaraan, dan inilah inti dari Projo Muda itu. Kita kelihatannya seperti tidak tampak tapi terasa. Itulah Projo Muda. Kelihatannya nggak ada tapi terasa. Kan gitu. Artinya adalah kita tuh menampung gagasan-gagasan, ide-ide dari teman-teman muda semuanya dari seluruh Indonesia, supaya pemimpin berikut, kita tahu lah pemimpin berikut itu kalau berdasarkan konstitusi nggak mungkin di bawah 40 tahun. Itu udah ada konstitusinya. Tetapi minimal cara pandangnya adalah cara pandang yang akan melibatkan anak muda. Gue setuju dengan Pak Ketum nih tadi bilang bahwa dengan bonus demografi dan Indonesia Emas 2045 yang akan memimpin negara ini bahkan 20 tahun sampai 30 tahun mendatang adalah anak-anak yang sekarang berusia 30 tahun nih. Ya. Kalian semua nih gengs yang Kita-kita akan ya, kita Kita. akan memimpin Laura, Indonesia Wahyu nih. kan gitu. Sehingga hal-hal seperti itu yang perlu kita rembukan bersama. Dan kalian gak usah takut, di Projo Muda kita bukan partai, sehingga apapun gagasan kalian, apapun wacana atau ide-ide kreatif kalian itu akan tetap kita bawa. Disitulah letaknya Projo Muda, disitulah letaknya gerbong ini. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum bahwa oke, kita bukan partai, tapi jangan lupa kita punya Pak Jokowi sebagai pembina, sebagai soko guru kita di sini. Demikian. Ya. Tapi tetap ya, kita akan tagih janjinya. Iya dong, Teman-teman jelas. Projo Muda ini. Jelas. Jadi Apalagi kan yang statement itu keluar dari ketua umum dan Apalagi- wakil ketua umum. apalagi kan istilahnya di media juga kan sudah banyak kan Pak Jokowi juga kan bilang nanti saatnya saya akan bisikin kan gitu satu-satu. Nah tugas kita adalah sebelum beliau bisiki itu kita akan titipkan ke beliau terkait dengan tadi kriteria-kriteria, bahkan nanti kita pun akan membisikkan sosok-sosoknya yang memang menjadi alternatif yang perlu beliau pikirkan. Kalau kita sudah sampaikan itu, kita bahasanya Pak ini loh sesuai dengan aspirasi anak muda seperti itu. Nah, tadi Dan momentum itu ada kita dong ya. Sekali lagi nih, ini tetep ya. ini buat dapur kita. Iya bener. Kok udah pergi? Enggak. Tapi ya kalau untuk teman-teman itu nanti ya kan ya pastinya mereka punya hak untuk memilih. Tapi yang paling utama yang ingin kita pastikan bahwa melalui pergerakan teman-teman Projo Muda ini, harapannya target kita adalah semua capres-cawapres nanti yang muncul di publik yang diusung oleh partai atau gabungan partai politik adalah mereka-mereka yang merepresentatifkan anak muda atau setidaknya memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan kepada anak muda berperan serta dan berperan lebih strategis di tahun 2024 sampai 2029 untuk apa? Untuk mengkawal agar pengelolaan bonus demografi bisa sukses, bisa berhasil, sehingga cita-cita Indonesia menjadi negara maju atau Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud. Nah, itu poin pentingnya. Menarik ya. Biar lebih semangat, Apa tuh? muda mengabdi. Mendunia. Nah, gini nih, Bung. Saya mau tanya yang tadi, yang Kamu kok banyak kriteria. tanya sih? Maklum, newbie. Oke, silakan. Ini yang kriteria itu tuh, saya pengen tahu apa. Bisa Ya. di spill di sini, boleh? Ya, kita menetapkan Spill apa nih? Spill sosok apa?
Ada dong. Bukan sosoknya, tapi kita pengen tahu nih aspirasi yang sudah ditampung, Oke. yang sudah direalisasikan tuh. Oh, Apa aspirasi-aspirasi sih? dari anak Yang muda yang benar-benar sudah sudah diterima gitu terrealisasikan ya. gitu. Oh, tapi sini Yang sedikit kriteria informasi itu. nih Ayo. buat kamu. Apa Projo Muda ini itu sudah akan terbentuk 10 kepengurusan di daerah. Iya. Organisasi baru. Mhm. Apa nama bahasa kamu tadi? Newbie. Newbie. Tapi punya akselerasi dan percepatan yang masif gitu dan terbukti akan dibentuk 10 kepengurusan daerah dan itu tokoh-tokohnya juga itu sosoknya Hmm. pengurusnya nantinya itu adalah tokoh-tokoh muda di daerahnya masing-masing. Gila nggak? Gila Keren. nggak itu ada organisasi yang Gila. memang mengelola kepemudaan dan juga mengapresiasi Betul. pemuda-pemuda yang luar biasa di daerahnya untuk apa? Untuk meningkatkan Ya, itu daerahnya tadi ya. masing-masing. Iya, benar banget. Nah, Boleh nggak nih di-spill tentunya dulu kan nih? kita perlu statement langsung dong, ya kan Apa sih dari yang ketua kriteria umum itu ataupun tuh, wakil ketua keren-keren? umum. Ayo dong, kita diberikan bocoran-bocoran Oh. kriteria singkat saja, singkat Oh, iya. saja, Kalau tapi ini singkat dan wilayah- tajam gitu kan ya. Wilayah kerjanya ketua umum lah. Iya 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 iya. iya. Gua ketemu juga bisa sebetulnya, Bang. Sesuai kesepakatan kita di belakang tadi loh, Oh, Tum. ya. Ya, jadi Jadi kalau bicara kriteria memang kita menetapkan 5 kriteria ya sebagai kriteria aspirasi sebagai calon aspirasi anak muda presiden. ya, khususnya untuk di pemilu presiden Oke. dan wakil presiden. Nah, ada 5 kriteria. Kriteria ini kita susun dengan menjaring aspirasi di berbagai eksponen anak-anak muda ya, baik itu organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, kemudian juga bahkan organisasi partai gitu. Kita juga masuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Dari diskusi-diskusi itu akhirnya mengerucut pada 5 poin kriteria ideal bagi anak muda untuk presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden ya. Yang pertama, mereka adalah sosok pasangan yang terbukti inklusif pada anak muda gitu. Oke. Nah, yang kedua, mereka memiliki gagasan yang terukur atau program strategis yang terukur dalam melanjutkan pengelolaan bonus demografi yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Nah, kemudian yang ketiga, mereka juga punya program strategis yang terukur terkait dengan bagaimana Indonesia ini mampu mengelola potensi ekonomi gitu. Potensi ekonominya, karena kalau ekonominya nggak sustain nggak mungkin bisa makan kan gitu. Jadi dia punya gagasan gagasan ataupun program kerja yang terukur di sektor ekonomi, bagaimana memberdayakan ekonomi ini supaya lebih efektif dan bisa masif, akseleratif pembangunannya. Kemudian yang keempat adalah mereka juga pasangan yang memiliki kapasitas untuk menjamin stabilitas nasional ya, menjamin stabilitas nasional dan juga ikut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, karena bangsa Indonesia ini bangsa yang besar kan Ya, gitu. poin ini mungkin pertahanan dan keamanan lah ya. Benar Lebih ke arah banget. sana. Dan yang terakhir yang paling penting adalah mereka memiliki rekam jejak yang jelas, yang jelas, dan juga komitmen seandainya mereka nanti terpilih, mereka itu akan menempatkan anak-anak muda sebagai representatif anak muda untuk duduk di posisi-posisi strategis kepemimpinan nasional ya, bukan misalnya apakah di kementerian ya kan, bukan hanya di kabinet ya, jadi di berbagai lini pemerintahan nanti. Seperti itu. Mereka memiliki komitmen itu untuk sehingga keterlibatan anak muda itu bisa masif, dan ya itu tadi harapannya anak muda bukan jadi objek lagi tapi sebagai pelaku seperti itu. Jadi mungkin Keren ya. sedikit menambahi Pak Ketum bahwa baru pemimpin kepemimpinan presiden saat ini yang melibatkan anak muda sebagai staf milenial. Ya. Ya, baru kali ini staf milenial. Ya diharapkan ke depannya pemimpin berikut itu tetap tidak menghapus staf milenial ini, bahwa tetap anak-anak muda dibutuhkan. Ya.
suara-suara anak muda itu tetap dibutuhkan supaya fondasi negara kita ini masih tetap Bener kuat. banget. Ya. Ya intinya Keren. Pak Jokowi sudah meletakkan banyak hal terkait Prestasi. fondasi pembangunan bangsa ini. Betul. Nah itu perlu dilanjutkan sehingga lebih sukses lagi, lebih berhasil lagi. Gitu Ya. teman-teman. Semakin menarik Iya. sebenarnya. Semakin juga nggak mau ninggalin ruangan Eh. ini. Nah, berikutnya apa Berikutnya. nih? Kamu maunya apa? Aku sih Ya cuma ikut- sabar, sedikit-sedikit kan. Pelan-pelan ya, Sedikit-sedikit. Ya, Kan kan dalam tahap ini penjajakan. ini masih episode 1 kan ya, Iya, Ketua, kita ya? beberapa episode ini. biar semakin nantinya menjadi penasaran teman-teman sobat muda. Benar Iya. banget. Oke. Jadi Untuk variabel dalam kepemimpinan muda itu sendiri, kalau menurut Bung Chandra dan Bung Carlo bagaimana? Mungkin contoh konkretnya aja nih. Hmm, Oke. Berani nggak nih Projo Muda nih ya, teman-teman Projo Muda nih ya, ya. sebut sosok yang memang sudah memang itu adalah bentuk representatif konkret. Ayo dong, Ya, berani nggak nih teman-teman? Kalau nggak berani, atau kalau nggak, produser, saudara, ini boleh diedit kok. Ya, tenang aja boleh diedit. ya, untuk minggu depan. ya enggak, spill aja dikit. Spill aja. Ya sebetulnya kan kalau itu kan apa namanya, itu kan kembali ke masing-masing lagi ya. Sejauh ini kita ingin mengkawal terkait dengan kriteria-kriteria tadi. Iya. Meskipun kalau sosok-sosok sih dalam konteks Projo Mudanya kita memang ada beberapa sosok yang sudah dikantongi bahkan didiskusikan secara hangat oleh teman-teman. Ya ada mereka yang dari kalangan kabinet ada kan gitu. Oh jadi sudah Kemudian ada kajian-kajian Ada kajian strategis ya? Kemudian dari kalangan akademisi bahkan ada gitu. Ada dari kalangan akademisi. Karena bicara pembangunan sumber daya manusia itu nggak lepas dari sektor pendidikan kan gitu. Iya, betul. Nah, Dan- tapi ada juga ya- yang dari militer ada. Kalau aku sih pengennya ya next nih yang untuk episode selanjutnya kriteria-kriteria itu dimunculkan ya, diterbitkan dan dihadirkan di sini, ya nggak? Setuju nggak? Ya setuju. Setuju dong. Setuju. Ini kan proyek pasti. kita. Kan ya? Ya pastinya komit Projo Muda juga secara koordinasi komit untuk itu. Iya. Oke. Sehingga masalah yang milih itu nanti teman-teman. Kita kan hanya menyodorkan opsi-opsi terbaik kan seperti itu. Itulah lebih kurangnya. Wah, keren banget ya pembahasannya. Dan semakin panas. Betul, panas. Biar tidak semakin panas, kita ademkan Dengan Iya. dengan kopi. kopi UMKM. UMKM karya Anak Anak bangsa. Padahal tidak di endorse. Tapi tetap kan memajukan anak bangsa. Benar. UMKM Di endorse atau tidak di endorse itu Tetap, kewajiban kita betul. sebagai sesama anak bangsa. Saudara, produser boleh nggak sih ini? Nggak apa-apa kok. Ini kalau mau diedit nantinya. Tapi kalau nggak diedit sih semoga jadi cuan. Oke. Laura, Iya gimana? Bang? semakin sore semakin membuat aku mengingat Apa tuh? kemacetan Jakarta. Iya. Yang dibilang tidak terlihat tapi terasa. Nah, Projo Muda itu. Dan kayak mungkin kalau misalnya Projo Muda ini udah mulai terlihat, bukan terasa lagi mungkin ya. Ya. Kalau tidak terlihat aja terasa, apalagi terlihat. Iya. Ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang dengan sosial media, dengan apa segala macam. Nah, dengan adanya nanti mungkin podcast Youth Voice ini jadi lebih tahu lagi tentang Projo Muda, tentang ke depan visi misinya apa. Terus untuk dalam waktu dekat mungkin ya ini menjaring kepemimpinan muda 2024 ini yang lebih ini lagi ya, lebih anak muda tuh lebih tergerak lagi, tidak lagi dimanfaatkan oleh ya sosok-sosok lah ya. Nggak hanya jadi objek. Tidak ya, hanya jadi objek juga tapi gitu. juga sebagai Karena Jujur deh, pelaku. aku tuh baru sadar. Kamu tuh pengen tahu banget gitu ya. Pengen dong, pengen tahu banget. Karena kan pengen memajukan bangsa Indonesia. Wah, luar biasa Kakak Lora. Tapi Iya dong. Teman-teman kayak Laura ini banyak ketua. Banyak, Nah, cuman nggak banyak berani speak bagaimana up tuh? atau Betul. bahkan mereka pun apatis Nah, gitu. saya setuju.
kita hadir sebagai platform yang ingin merepresentatifkan, ingin menyuarakan aspirasi teman-teman setuju. kayak Laura ini gitu. Bener, anak-anak muda ini sebenarnya pinter-pinter, punya gagasannya bagus-bagus, Benar. dan mereka juga bisa mengaplikasikan, tapi ya tidak terlihat dan Ya, tidak ya. mau itu muncul jadi ataupun itu jadi takut tantangan muncul. kita ya, Benar. tantangan Projo Muda tentunya Iya, ya betul. untuk menjawab itu. Semoga lah. Dan kita butuh bukti ya, kita nunggu bukti nih ya kita nunggu Oh iya, bukti, semoga janji sama janji. bukti janji apapun itu Oke. di segmen selanjutnya tentunya Siap. ya kan. Terus Masuk juga barang itu. berhubung memang kita sudah ada peringatan keras dan ini juga nanti iya. berkaitan dengan Oke. sorry Apa tuh? kontrak kerja. Untuk Oke. podcast hari ini Sudah. dari Selesai apa yang dah. tersampaikan, Wah, sedih semoga banget. itu menjadi menjadi langkah lanjutan ya, langkah konkret dari tamu kita hari ini, Projo Muda. Ada ketua umum, ada waketum gitu kan, yang sebagai representatif dari Projo Muda ini, dan hari ini mereka adalah tokoh nasional, tokoh muda nasional gitu ya. Semoga doa kita ke depannya Projo Muda bisa menghasilkan tokoh muda nasional yang bisa terlibat Dalam. dan melibatkan dan adalah sebagai representatif, mampu menyuarakan dan Ya. mampu membuktikan kualitas kepemimpinan anak Amin. muda. Muda. Amin. Oke, biar lebih semangat kita closing. Closing. Tapi Closing. kita harus pakai dulu Youth Voice. Muda mengabdi mendunia. Jadi buat sobat muda, kita akan hadir kembali nanti di podcast kedua. Ya. Iya, Tunggu tangga mainnya. Topik Jangan yang lupa menarik. dengan topik subscribe like, dan subscribe, like, comment, komen. subscribe. Ulang-ulang dan ulang lagi. Oke. Youth Oke. Voice.